Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Sasabil Akbar. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan jurusan saya Manajemen Bisnis Syariah. NPM saya 18510406166. Di sini saya sedikit berbagi materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mana prinsip-prinsip ekonomi Islam itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, itu adalah khilafah atau pemimpin. Nah, tauhid ini maksudnya itu adalah memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi segala urusan kita, segala aktivitas kita yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu keadilan. Keadilan di sini memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi Islam, kita harus berbuat adil. Seperti kita melakukan sebuah perdagangan, kita harus adil, sama rata, terus pembagiannya sama rata. Jangan kita mengambil keuntungan ya, seperti keuntungannya itu kayak kita memperoleh keuntungan pribadi kita sendiri. Nah itu sudah kita seharusnya berkeadilan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan itu tidak jauh-jauh dari tentang keadilan. Dia saling berkaitan. Di mana ada keadilan, di situ ada keseimbangan. Seperti kita dalam pelaku ekonomi Islam, itu kita sebagai pedagang, kita harus tidak, ya bahasanya tidak licik. Nah, tidak licik. Kita dalam memperhitungkan itu kita harus seimbang gitu. Jangan kita mau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya kita berbuat licik terhadap apa yang kita perjualkan. Terus yang keempat, tentang khilafah. Khilafah itu termasuk tentang pemimpin, yang mana kita itu seharusnya sebagai pelaku ekonomi Islam, kita itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah itu yang mana tidak terlalu mengambil untuk sebesar-besarnya, terus jujur, amanah, terus sesuai dengan pengimplementasian kita terhadap ekonomi Islam itu tidak melakukan riba, tidak berbuat haram. Nah, yang termasuk riba itu seperti kita mengambil untung sebesar-besarnya, itu tidak diperkenankan di agama Islam. Terus yang kedua, kita haram, maksudnya kita berjual dengan cara licik ataupun dengan cara curang, itu tidak diperkenankan di agama Islam. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada sedikit ataupun banyak kekurangan yang salah terhadap penyampaian saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.